Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Semoga tetap semangat, tetap happy. Percaya bahwa kita akan bisa melalui ini sama-sama dan ini semua segera berlalu. Nah, kita ketemu lagi dalam materi praktikum hari ini. Kita akan belajar tentang penambahan atribut. Nah, untuk penambahan atribut ini karena hasil digitasi on screen kemarin kan belum memiliki informasi atribut seperti itu. Nah, untuk materi hari ini saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengisian atribut. Nah, pengisian atribut ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode manual, yang kedua menggunakan field calculator, dan yang ketiga yaitu menggunakan calculate geometry. Nah, untuk pengisian atribut secara manual ini untuk data-data yang sifatnya itu antara fitur yang satu dengan yang fitur yang lain berbeda, misalnya nama jalan itu kan nggak mungkin sama. Nah, sedangkan kalau untuk field calculator ini untuk data-data yang memiliki kelas pengklasifikasian, misalnya tipe jalan seperti itu. Nah, sedangkan untuk calculate geometry adalah untuk atribut-atribut yang merupakan atribut geometri seperti luas, keliling, panjang, dan koordinat titik. Nah, sedangkan nanti hasil dari pengisian atribut itu digunakan untuk query data atribut. Jadi, untuk menyelesaikan query data atribut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya itu? Ada dua metode, yaitu ada selection by attribute dan selection by location. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi sebelumnya kalian kan udah tahu kalau tipe geometri itu bisa dikatakan dibagi tiga, yaitu ada garis. Secara sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu ada garis, poin, dan poligon. Nah, data fitur-fitur itu tuh merupakan data geometri, sedangkan informasi mengenai data geometri itu dinamakan atribut tabel. Misalnya di sini dicontohkan ada FID, name, dan shape itu. Jadi FID ini adalah otomatis ditambahkan oleh RMap. Sedangkan name di sini adalah nama dari fitur. Di sini disebutkan fitur jalan, fitur market, sama fitur danau. Kemudian ada line, point, dan polygon. Nah, untuk di RMap sendiri, FID dan shape ini tuh ditambahkan secara otomatis oleh RMap. Jadi kalian nggak perlu menambahkan. Nanti kalian bisa menambahkan hanya fitur atribut-atribut lainnya. Jadi secara sederhana, atribut tabel itu merupakan database atau file tabular seperti Excel yang berisi informasi tentang fitur geografik. Jadi dia bukan informasi geografik, tetapi informasi tentang fitur geografik. Nah, seperti kalian lihat ini, jadi di dalam atribut tabel itu ada baris dan ada kolom. Setiap baris mempresentasikan satu fitur. Misalnya di sini satu fitur garis, satu fitur jalan, satu fitur market, satu fitur danau, seperti itu. Nah, sedangkan untuk masing-masing kolom itu mempresentasikan satu fitur atribut. Jadi satu kolom itu isinya FID semua, satu kolom itu isinya bentuk geometrinya semua, satu kolom itu name semua, seperti itu. Nah, sedangkan untuk data raster itu berbeda karena di dalam data raster itu kita nggak mengenal namanya satu fitur, karena yang ada di dalam Excel kan hanya kumpulan dari sel-sel itu. Oleh karena itu, satu garis di dalam data raster itu merupakan satu sel yang memiliki nilai tertentu, seperti itu. Nah, sedangkan dari data atribut itu kita dapat gunakan untuk menemukan fitur. Misalnya fitur mana yang klasifikasinya
tipe jalan lingkungan misalnya. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan atau query. Dan selanjutnya kita bisa melakukan simbolisasi. Untuk simbolisasi nanti akan dibahas di materi berikutnya. Nah, ada beberapa kata penting dalam atribut tabel. Yang pertama yaitu tabel sendiri. Tabel adalah kumpulan data yang tersusun dari baris dan kolom. Kemudian ada atribut. Atribut itu tadi seperti yang dijelaskan. Jadi atribut itu adalah informasi tentang fitur geografik. Sedangkan kalau field itu adalah nama lain dari kolom. Jadi setiap kolom itu maksudnya setiap field. Kemudian ada namanya field alias. Jadi kolom itu, kalau misalnya kalian memiliki nama kolom yang berbeda, nama lain dari kolom, kalian bisa isikan di field alias. Misalnya saya ingin menuliskan ID mahasiswa. Nah, field ID mahasiswa atau field aliasnya adalah NIM, misalnya seperti itu, nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian ada record. Record itu adalah satu baris di dalam atribut tabel tadi. Jadi satu record itu satu baris. Kemudian ada join. Join ini adalah untuk menggabungkan atribut tabel dengan tabel yang lain. Tabel yang lain ini bisa dari Microsoft Excel, bisa dari CSV atau yang lain-lain. Kemudian kalau relate dan relationship class ini hampir sama, yaitu kalau relate ini adalah operasi yang sebuah operasi geometrik yang menghubungkan antara dua tabel, tetapi ini sifatnya sementara. Untuk menjadikan permanen, kalian harus ekspor data. Sedangkan kalau relationship class ini adalah kalian mendefinisikan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain menggunakan primary key, dan itu informasinya disimpan di dalam geodatabase. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia lebih permanen kalau dibandingkan relate yang tadi. Nah, kemudian ada domain. Domain ini adalah input awal yang kita sepakati. Tipe input awal yang kita sepakati. Jadi sebelum kalian membuat field atau kolom, kalian harus mendefinisikan dulu domainnya. Field atau kolom itu mau diisi teks atau angka atau tanggal atau desimal atau integer seperti itu. Nah, itu dinamakan domain. Jadi harus diisi dulu supaya berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah subtype. Subtype ini adalah nilai atribut, di mana nilai atributnya itu sebenarnya merupakan jenis tipe atau klasifikasi. Misalnya tipe jalan. Nah, tipe jalan kan berarti ada beberapa fitur atau beberapa record yang memiliki nilai atribut yang sama, yaitu misalnya ada jalan primer, kemudian ada sekunder, ada tersier, atau misalnya ada jalan lingkungan, ada kolektor, ada primer, seperti itu. Jadi dia dinamakan subtype. Jadi beberapa record memiliki nilai atribut yang sama. Kemudian ada query table. Nah, query table ini adalah tabel yang berisi hasil dari query. Jadi kita memberikan query, mencari query di dalam tabel atribut, kemudian tabel atribut menampilkan hasil query-nya. Nah, itu dinamakan query table. Kemudian ada definition query. Jadi definition query ini tuh apabila kita melakukan pemberian query. Nah, kemudian ini hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, itu query table. Di dalam pemberian query ini kan kalian dapat menjawab atau mengeliminir fitur dan atribut tabel berdasarkan kriteria yang diseleksi. Jadi misalnya menampilkan jalan yang memiliki panjang lebih dari 100 meter. Nah, habis itu ditampilkan record-record yang sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, itu dinamakan definition query. Nah, kemudian yang terakhir adalah object ID. Object ID ini sebenarnya seperti FID. Jadi
urutan kalian digitasi dari awal sampai terakhir itu otomatis dibuat ID-nya. Digitasi yang paling awal otomatis ID-nya 1, kemudian berlanjut 2, 3 dan seterusnya, dan itu otomatis seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi ini untuk FID dan ZIP ini dia otomatis ditampilkan di RMap, sedangkan untuk ID dan luas ini kita buat secara oleh user. Nah, di sini menampilkan bangunan, kalian bisa lihat di bawah ada 302 record dan nama filenya itu bangunan, dan di sebelah kanan bawah itu ada show all record dan show selected record. Untuk show all record ini menampilkan seluruh record yang ada di dalam satu file, save file bangunan. Sedangkan kalau show selected record itu tuh hanya menampilkan record yang kita pilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini untuk pengisian atribut secara manual, yaitu dengan menggunakan edit tool yang ada di toolbar editor. Kalian klik dulu, kemudian pilih dulu fitur yang akan ditambahkan nilai atributnya, tapi sebelum itu kalian harus menambahkan add field, yaitu menambahkan kolom. Dibuat dengan menggunakan open atribut tabel. Nah, kemudian setelah membuat field atau kolomnya, kalian klik fitur yang akan ditambahkan nilai atributnya, kemudian klik kanan, pilih atribut, kemudian muncul kolom atribut seperti berikut, dan kalian double klik di dalam field yang akan diisi. Misalnya ini saya akan menambahkan nilai atribut untuk nama jalan, jadi saya double klik di nama kolom jalan tersebut dan saya ketik secara manual. Nah, di sini bisa kalian lihat tipe domainnya yaitu teks dengan panjang 50 seperti itu. Nah, ini untuk manual karena kita nggak bisa mengisikan nama jalan kan beda-beda ya, jadi nggak bisa secara otomatis. Nah, ini bisa secara otomatis karena tipe isian nilai atributnya berupa subtype, jadi merupakan tipe jalan atau klasifikasi jalan. Nah, dibuat menggunakan field calculator. Kalian bisa menemukan field calculator ini di dalam open atribut tabel. Nah, kemudian sebelum memilih field calculator, kalian seleksi dulu fitur yang akan ditambahkan. Misalnya di sini terseleksi semua fitur memiliki informasi tipe jalan yaitu jalan lingkungan. Kemudian ditampilkan show selected record. Kalian bisa lihat di situ hanya 16 dari 58 yang terseleksi. Kemudian klik kanan, kemudian dipilih field calculator. Nah, di dalam field calculator ini diketik jalan lingkungan. Di sini harus pakai double titik 2 di atas karena dia merupakan script. Tapi kalau angka biasanya nggak perlu. Nah, otomatis nanti langsung di OK, otomatis nanti di dalam atribut tabel, di dalam tabel ini, di dalam tipe jalan yang terpilih langsung ditampilkan jalan lingkungan. Nah, ini lumayan lebih cepat daripada kalian harus memasukkan satu persatu jalan lingkungan secara manual seperti itu. Nah, untuk informasi geometri seperti panjang, luas, keliling, koordinat titik dan lain-lain, itu kalian daripada ngitung satu persatu pakai ruler atau penggaris, karena di RMap juga tersedia menghitung panjang geometri dengan menggunakan manual menggunakan penggaris, kalian bisa menggunakan calculate geometri. Jangan lupa dipilih dulu, seleksi jalannya dipilih dulu tetap, kemudian ditampilkan show selected record. Nah, kemudian diklik di bagian paling atas kolom itu. Nama kolomnya diklik kanan, kemudian pilih calculate geometry. Nanti akan muncul jendela calculate geometry. Ada 3 yang perlu kalian isi, yaitu yang pertama property. Di sini propertinya adalah panjang. Kemudian koordinat sistemnya yaitu projected coordinate system. Nah, yang perlu kalian ingat, di sini kita milihnya yang atas karena menggunakan koordinat sistem dari data source, jadi nggak menggunakan data frame. Nah, apabila kalau misalnya kalian punya
layer atau save file dalam bentuk dalam bentuk sistem koordinatnya geographic coordinate system, kalian bisa mengatasinya, yaitu yang pertama dengan melakukan projection and transformation. Karena di sini merupakan calculate geometry, maka dia tidak bisa mengkalkulate atau menghitung save file yang memiliki informasi dalam bentuk layernya itu dalam bentuk geographic coordinate system. Jadi dia harus dalam bentuk projected coordinate system. Seperti peta, anggaplah peta itu bidang yang datar, kita bisa menghitung panjangannya. Tapi apabila kalau peta itu kita buat kita lengkungkan, kita kan akan kesulitan menghitung panjangan. Nah, oleh karena itu, apabila file kalian masih dalam bentuk geographic coordinate system, yang pertama kalian lakukan projection and transformation. Nanti pilih yang use coordinate system of the data source. Tapi apabila data kalian lebih dari 2 zona, jadi harus terpaksa menggunakan geographic coordinate system, nanti data frame-nya dibuat dalam bentuk projected coordinate system. Masih ingat kan data frame bagaimana? Yaitu ada di view data properties. Nah, itu diubah menggunakan projected coordinate system. Nah, untuk di sini nanti di dalam jendela calculate geometry kita pilih menggunakan use coordinate system of the data frame. Jadi kalian tahu bedanya. Nah, kemudian untuk unitnya ini kalian bisa menggunakan unit meter, kilometer, inch, kemudian unit panjang, satuan panjang yang lain, kemudian di OK. Secara otomatis nanti akan ditampilkan di dalam di dalam tabel ini. Jadi akan muncul hitungan panjang. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu untuk prosesnya. Nah, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui dalam select by attribute. Ini kita sudah masuk dalam penyelesaian query. Yang pertama ini yaitu select by attribute ini tuh menggunakan bahasa SQL query expression. Kemudian yang kedua, select by attribute ini mengizinkan kita sebagai user untuk memilih dan menampilkan kembali seluruh fitur dari input layer yang sesuai dengan kriteria atau kondisi yang kita berikan. Nah, yang ketiga, select by attribute ini memudahkan kita untuk menambahkan, mengupdate atau menghapus layer-layer, menghapus record terpilih berdasarkan kriteria yang kita berikan. Jadi untuk penjelasan yang ketiga ini kita punya kriteria, misalnya kriterianya kita ingin menampilkan data jalan yang memiliki panjang lebih dari 150. Nah, udah otomatis tertampil. Nah, dari situ kita ingin menambahkan informasi, misalnya informasi lokasi jalannya, seperti itu. Kita bisa juga mengupdate informasi lain. Jadi kita nyari seleksinya itu berdasarkan field yang satu, misalnya field A, tetapi kita menambah, mengupdate-nya itu adalah field yang lain. Sedangkan untuk remove ini adalah remove seluruh record. Jadi satu remove seluruh record terpilih, seperti itu. Nah, ini contoh simple SQL expression. Jadi kalian udah belajar di basis data. Jadi secara otomatis dia memilih select bintang from, select star from. Jadi dia menampilkan seluruh record, seluruh field yang dalam satu record terpilih. Kemudian kalian menentukan layernya itu mana, layer subfile yang kita pilih itu layer yang mana. Layer atau dataset ini merupakan dari data save file yang ada. Tapi kalau misalnya di ARMAP kalian save filenya hanya satu, dia otomatis langsung terpilih layer itu. Kemudian ada klausanya. Klausanya ini yaitu field name, adalah nama kolom. Kemudian untuk operator ini bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, kali, bagi, dan yang lain.
dan di sini ada nilai value atau string. Value atau string ini yaitu bisa kita ketikkan secara manual, bisa kita ambilkan dari data atribut value atribut di dalam satu field. Nah, apabila kalian membutuhkan konektor seperti AND atau OR atau yang lain, nanti rumus umumnya seperti di bawah. Jadi field name, operator, value or string, konektor, ulang lagi field name, operator, value or string, dan seterusnya. Nah, ini konektor ini bisa bisa menghubungkan lebih dari 2. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghubungkan 3 field name juga bisa, atau field name yang sama juga bisa. Nah, yang perlu kalian pahami juga, kalau nilai kalian atribut itu dalam bentuk string, itu akan error jika tidak dikasih tanda petik 2. Jadi petik 2 baru nilai stringnya itu. Nah, misalnya di sini query yang diberikan itu adalah mencari layer jalan yang memiliki panjang segmen jalan kurang dari 100 meter. Jadi kita bisa tahu jalan mana aja yang panjangnya kurang dari 100 gitu. Nah, itu klik select by attribute menggunakan menu selection, kemudian layernya itu ada layer jalan, berarti otomatis select start from jalan, where itu klausanya, yaitu nanti kalau misalnya kita pilih layer jalan, otomatis field itu akan tampil semua. Nah, kita tinggal milih fieldnya itu adalah panjang. Di bagian tabel yang atas itu diklik double klik aja, kemudian kita pilih operatornya itu kurang dari, kemudian kita ketik 100. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat ada tulisannya get unique values. Get unique values ini adalah seluruh angka yang ada di dalam satu field. Ini akan sangat berguna apabila kalian ingin menampilkan jalan lingkungan misalnya. Jadi get unique value, kalian pilih jalan lingkungan. Jadi jangan diketik, supaya kita tahu get unique value-nya itu jalan lingkungannya itu tulisannya J-nya besar atau J-nya kecil, L-nya besar atau L-nya kecil, seperti itu. Nah, nanti apabila di OK, hasilnya langsung tampil, yaitu di dalam RMap dan di dalam table. Nah, untuk di dalam table kalian pilih yang show selected record. Di pojok kanan kalian pilih show selected record, jadi menampilkan. Nah, dapat diketahui bahwa ada 12 segmen jalan yang memiliki panjang kurang dari 100 meter. Nah, di mana lokasinya ditampilkan seperti di dalam lembar kerja RMap. Nah, selanjutnya ada menyelesaikan query dengan metode select by location. Ada 3 hal pula yang perlu kalian paham, yaitu yang pertama select by location ini hanya bisa diselesaikan dengan syarat fiturnya itu memiliki hubungan spasial dengan fitur yang lain. Entah itu hubungan spasialnya berada di dalam atau bersinggungan atau overlap atau yang lain-lain. Jadi harus memiliki hubungan spasial. Nah, yang kedua, select by location ini memudahkan kita untuk memilih fitur-fitur yang lokasinya berdekatan. Ya, hampir sama sih dengan penjelasan yang pertama gitu. Jadi kalau syaratnya itu harus memiliki hubungan spasial, yang kedua itu select by location itu menampilkan. Kemudian yang ketiga ini, setiap fitur di dalam input fitur layer dievaluasi dengan selecting feature layer atau fitur class. Apabila hubungannya didapat, maka input fiturnya itu terseleksi. Tetapi kalau misalnya hubungannya itu tidak didapat, maka input fiturnya juga tidak terseleksi. Dan di sini metodenya itu macam-macam. Metode untuk memilih layer, input layernya ini macam-macam. Kemudian metode untuk hubungan relationship-nya ini juga macam-macam. Nah, di sini saya bahas dulu
metode yang dapat dipilih untuk melakukan query berdasarkan lokasi, yaitu metode untuk memilih input layer. Nah, yang pertama yaitu select feature from. Kalian bisa menggunakan ini apabila kalian memilih objek yang berasal dari target layer. Target layer ini adalah input layer. Nah, misalnya semua fitur di dalam, semua record, semua fitur digunakan. Nah, itu pilih yang select feature from. Nah, apa bedanya dengan yang bawah? Nah, yang ketiga ini, tiga metode lainnya ini adalah gabungan antara select by attribute ataupun select by location ditambah dengan select by location. Jadi kalau yang atas itu hanya menggunakan select by location saja, tapi kalau yang bawah ini dia menggunakan select by location ataupun select by attribute ataupun kita seleksi sendiri fitur-fiturnya. Jadi udah terseleksi dulu. Kalau yang pertama yang select feature from itu adalah kita belum melakukan seleksi sama sekali. Nah, untuk metode kedua yaitu to the currently selected feature in, kalian menggunakan metode ini apabila kalian ingin menambahkan objek yang berasal dari target layer yang telah terseleksi sebelumnya. Jadi perlu kalian ingat lagi di awal bahwa dalam select by attribute kita itu bisa melakukan menambah, kemudian kita juga bisa melakukan remove. Nah, di select by location juga begitu. Kita bisa menambahkan, juga bisa meremove. Nah, jadi dipilih dulu, misalnya kita milihnya by attribute, kita pilih dulu fiturnya. Setelah memilih fiturnya, kita pilih select by location-nya. Di select by location-nya ini pilih add to the currently selected feature. Berarti kalian ingin menambahkan objek dari fitur layer yang udah terseleksi. Misalnya kemudian yang remove, jadi kalian ingin menghapus objek yang berasal dari target layer yang telah terseleksi. Sedangkan kalau untuk select from the currently selected feature in, apabila kalian ingin menampilkan objek yang berasal dari target layer yang telah terseleksi sebelumnya. Jadi kalian udah menyeleksi dengan menggunakan select by attribute, kemudian kalian select by location. Mungkin ini agak bingung ya nanti kalau nggak langsung praktek. Jadi ini saya contohkan, ambil satu metode aja. Nah, di sini adalah skenarionya yaitu mencari bangunan yang memiliki luas lebih dari 100 meter persegi yang berada di dalam area ruang terbuka hijau. Fungsi yang digunakan adalah selection by attribute, kemudian selection by location. Ini kenapa menggunakan dua tipe selection? Karena kita harus menseleksi dulu bangunan yang luasnya lebih dari 100 meter persegi. Nah, kenapa perlu selection by location juga? Karena ada keterangannya di sini adalah berada di dalam area RTH. Jadi kalau berada di dalam area RTH, otomatis RTH dan bangunan ini memiliki hubungan spasial. Jadi menggunakan selection by location. Nah, di sini kan kita menggunakan, kenapa kita menggunakan metode keempat, bukan metode pertama? Karena kalau metode pertama berarti kan belum ada seleksi. Nah, karena udah ada seleksi, kita pakai metode keempat. Kenapa kita nggak pakai metode kedua atau ketiga? Karena kita hanya ingin menampilkan. Kita tidak akan menambahkan apapun dan kita tidak akan menghapus apapun. Kita hanya ingin tahu di mana lokasinya. Atau setidaknya kita ingin tahu berapa jumlahnya gitu. Nah, oleh karena itu kita pilih dulu pakai select by attribute. Langkahnya seperti cara sebelumnya. Di situ ada layer bangunan, luasnya itu lebih dari 100, kemudian di apply. Nanti akan muncul selection fitur-fitur terseleksi. Nah, kemudian pilih select by location. Ini ada di menu selection juga. Nanti selection methodnya pilih select from the currently selected feature in. Kemudian target layer. Target layer ini adalah input layer. Karena kita ingin mencari bangunan, berarti target layernya adalah bangunan. Kalau kita ingin mencari
mencari area RTH, berarti target layernya RTH. Nah, karena kita ingin mencari bangunan, target layernya adalah bangunan. Sedangkan fitur spasial lainnya yang kita ingin tahu hubungan spasialnya yaitu berada di dalam RTH, berarti source layernya ini RTH, seperti itu. Jadi target layer sama source layer ini adalah dua layer yang berbeda. Nah, kemudian nanti kalian pilih spatial selection methodnya. For target layer feature-nya kalian pilih are within the source layer feature, yaitu target layer berada di dalam source layer atau bangunan berada di dalam RTH. Nah, di sini spatial selection methodnya itu sebenarnya nggak hanya berada di dalam, tetapi ada banyak sekali. Nanti kita bahas. Nah, kemudian setelah kita oke atau kita apply, nanti akan muncul hasilnya, yaitu ada di lembar kerja dan ada di tabel. Nah, lembar kerja kita bisa lihat, oh iya ternyata benar, semua ada di dalam. Nah, kita lihat berapa jumlah bangunannya. Ternyata jumlah bangunannya ada 239 dengan luas sebagai berikut. Nah, seperti itu. Nah, ini yang untuk spatial selection method nanti ada dua link yang sangat berguna, yaitu link berikut. Kita coba lihat satu persatu linknya. Ini yaitu ada di bawah. Nah, di sini ada intersect. Nah, ini adalah point, line, polygon. Kemudian ada are within a distance of. Ini kayak kita menentukan dulu distansinya berapa. Ada untuk point, untuk line maupun untuk polygon. Nah, ini adalah are within. Kemudian are completely, kemudian ada contain, ada completely with contain, have their centroid, dan yang lain-lain. Ada banyak, bisa kalian pelajari satu persatu di sini. Kalian baca lagi. Jadi ini enggak semuanya digunakan. Biasanya yang sering are within atau intersect. Biasanya yang sering itu. Tapi kalian perlu tahu ini untuk apa aja. Nah, kemudian link yang kedua itu dalam bentuk grafik. Ini malah lebih mudah karena kalian dikasih contoh. Misalnya select point using point. Ini ada intersect, contain, within, are identical to. Hasilnya langsung ada di sebelah sini. Kemudian select point using multi point. Apabila dikasih intersect hasilnya seperti apa? Apabila selection methodnya within hasilnya seperti apa? Ada di sini. Jadi kalian di sini lebih ke memudahkan kalian lah daripada penjelasan kata-kata. Ini di sini ada kata-kata, ada gambar. Nah, di sini malah lebih mudah karena di dalam diilustrasikan. Seperti ini menggunakan polygon misalnya dan yang lain-lain. Nah, silahkan dieksplor sendiri nanti di dalam RMap-nya. Nanti apabila masih ada hal yang belum dimengerti bisa kita diskusikan. Nah, selamat mengeksplor, selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga tetap semangat, semoga sukses selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.